Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yanti Rosmayanti dari kelas D3B Analis Kesehatan Sekolah Tinggi Analis Baktiasi Bandung. Di sini saya akan mempresentasikan materi dari parasitologi, yaitu tentang nyamuk. Yang pertama ada studi kasus. Nyamuk didominasi oleh marga Anopheles, Aedes, dan culek. Kota Gunung Sitoli adalah salah satunya yang rawan penyakit malaria, yaitu di Desa Podo. Maka perlu dilakukan penelitian identifikasi nyamuk yang bersifat vektor. Desa ini merupakan daerah yang berada di pinggir pantai. Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, dengan menjelaskan atau menggambarkan variabel masa lalu dan sekarang. Berdasarkan hasil penampakan nyamuk yang dilakukan di Desa Podo, Kecamatan Gunung Sitoli, diperoleh sebanyak 90 ekor nyamuk yang berasal dari 3 lokasi yang berbeda dan terdiri atas 3 jenis nyamuk, yaitu Anopheles sundaicus 9 ekor atau 10%, Anopheles maculatus 3 ekor atau 3,33%, Culek SP 76 ekor atau 84,44%, dan Aedes SP 2 ekor atau 2,22%. Nah, di sini saya akan mempresentasikan 3 jenis nyamuk, yaitu ada Anopheles, Aedes, dan culek. Untuk morfologi telur dari Anopheles, telur mempunyai alat apung, diletakkan satu persatu di permukaan air tapi berkumpul lonjong seperti perahu. Untuk Aedes, telur satu-satu tanpa alat apung menempel pada dinding kontainer atau tempat penampungan air tepat di atas permukaan air jernih, lonjong seperti telur. Untuk culek, telur tersusun seperti rakit di atas permukaan air keruh, lonjong seperti peluru, ujung tumpul dan tidak tahan kering. Untuk larva nyamuk terdiri dari bagian caput, torak, dan abdomen. Abdomen terdiri dari 8 ruas. Pada ruas abdomen ke-8 ada sisir yang penting untuk membedakan spesies Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Dari ruas abdomen ke-8 muncul sipon yang bentuknya seperti kerucut, berfungsi sebagai corong pernapasan pada larva Aedes, culek, dan Mansoni. Sedangkan larva Anopheles tidak mempunyai sipon, tetapi mempunyai sepasang lubang spirakel pada segmen abdomen ke-8. Adapun segmen abdomen ke-9 membentuk insang anal yang berfungsi sebagai regulator tekanan osmotik. Untuk selanjutnya ada morfologi larva, yaitu larva Anopheles. Larva nyamuk Anopheles memiliki rambut palma atau rambut kipas pada setiap segmen abdomen dan bernapas dengan stigmal plate atau spirakel yang terdapat pada bagian posterior abdomen. Memiliki tegral plate pada bagian tengah sebelah dorsal abdomen. Larva Anopheles mempunyai posisi istirahat sejajar dengan permukaan air. Yang kedua ada larva Aedes. Larva nyamuk Aedes terdiri dari 4 instar. Makanan larva adalah mikroorganisme yang ada di sekitar tempat perindukannya. Lamanya stadium larva antara 6-8 hari. Pertumbuhan optimum dicapai bila suhu air berkisar antara 23 derajat Celcius sampai 27 derajat Celcius. Pertumbuhan larva dipengaruhi oleh makanan, suhu air, cahaya, dan kejernihan air. Memiliki sipon yang pendek dan gemuk sebagai alat untuk bernapas, tidak memiliki rambut palma atau rambut kipas, memiliki comb scale baris, memiliki rambut sipon satu kelompok, posisi istirahat membentuk sudut dengan permukaan air. Yang ketiga ada larva culek. Larva nyamuk culek memiliki sipon yang panjang dan langsing sebagai alat untuk bernapas, tidak memiliki rambut palma, memiliki comb scale beberapa baris, memiliki rambut sipon lebih dari satu kelompok, memiliki pekten, posisi istirahat membentuk sudut dengan permukaan air.
Nah, di sini ada perbedaan dari morfologi larvanya. Untuk pembedanya yaitu yang pertama, rambut mulut di Anopheles lebat, sedangkan di Aedes dan culex itu tidak ada. Untuk rambut antena di Anopheles dan culex itu banyak, sedangkan di Aedes itu sedikit. Rambut palma di Anopheles itu tiap segmen abdomen, sedangkan di Aedes dan culex itu tidak ada. Alat napasnya Anopheles menggunakan stigmal plate, sedangkan Aedes dan culex menggunakan sipon. Rambut siponnya di Anopheles tidak ada, di Aedes dan culex itu satu kelompok. Selanjutnya ada comb scale, di Anopheles itu tidak ada, di Aedes satu baris dan di culex itu beberapa baris. Untuk pekten di Anopheles itu tidak ada, sedangkan di Aedes dan culex itu ada. Posisi istirahat untuk Anopheles sejajar dengan permukaan, untuk Aedes itu membentuk sudut, dan di culex itu membentuk sudut. Nah, yang terakhir ada tegral plate, di Anopheles itu ada, sedangkan di Aedes dan culex itu tidak ada. Nah, selanjutnya di sini ada morfologi pupa. Yang pertama ada dari Anopheles, air tube berbentuk corong, sipon pendek tumpul dengan celah pada satu sisinya. Pedalnya berduri. Untuk di Aedes, sipon agak panjang, bagian tepi pedal berduri pendek, itu untuk Aedes aegypti. Bagian tepi pedal berbulu panjang, itu untuk Aedes albopictus. Nah, untuk culex, sipon panjang dan ramping, tepi pedal halus, pedal tidak berduri dan berbentuk tabung. Selanjutnya ada morfologi nyamuk dewasa. Tubuh terbagi dalam 3 bagian, yaitu yang pertama ada bagian kepala. Terdapat sepasang mata majemuk, sepasang antena yang berbuku-buku dan berambut. Pada nyamuk jantan memiliki rambut antena yang lebat atau disebut tipe plumose. Pada nyamuk betina memiliki rambut antena pendek dan tidak lebat, disebut tipe pilos. Sepasang palpa atau palpus yang berbuku-buku dan berambut. Ukuran palpa biasa digunakan untuk identifikasi. Satu buah proboscis sebagai alat penghisap dan menusuk. Pada ujung proboscis terdapat labellum. Perbandingan ukuran antara proboscis dan palpus juga dapat dipakai sebagai alat identifikasi genus. Untuk yang kedua itu ada bagian dada atau torak, terdiri dari sepasang sayap yang transparan, bersisik dan berpena, di mana bentuk pena dan warna sisik dapat digunakan untuk identifikasi spesies. Sepasang halter atau sayap yang mengalami rudimentasi sebagai alat keseimbangan. 3 pasang kaki yang bersegmen, yaitu femur, tibia, tarsus. Pada tarsus kelima terdapat kuku. Selanjutnya ada scutellum yang berlobus maupun tidak. Nah, untuk bagian perutnya atau abdomen terdiri dari 11 ruas. Pada ruas terakhir berubah menjadi alat kelamin luar. Pada hewan betina disebut cerci, sedangkan pada hewan jantan disebut hypopygium. Pada nyamuk betina juga terdapat alat kelamin dalam yang disebut sebagai spermatheca, sebagai reseptakel atau penampung sperma. Nah, di sini ada morfologi nyamuk dewasa Anopheles. Yang pertama, dewasa jantan. Palpa memiliki pelebaran seperti sendok pada ujungnya. Palpa sama panjang dengan proboscis. Antena berbulu lepas, scutellum berlobus 1, dilihat dari dorsal, hingga membentuk sudut dengan dinding. Untuk dewasa betina, palpa sama panjang dengan proboscis, spermatheca 1 buah, cerci pendek, scutellum berlobus 1, dilihat dari dorsal, kuku lurus hingga membentuk sudut dengan dinding. Kemudian ada nyamuk dewasa dari Aedes. Untuk dewasa jantannya
palpa tanpa pelebaran pada ujungnya, palpa sama dengan proboscis, antena berbulu lebat, scutellum berlobus 3 dilihat dari dorsal, hinggap sejajar dengan dinding. Untuk betina, palpa lebih pendek dari proboscis, spermatheca 3 buah atau 2 banding 1, cerci panjang, scutellum berlobus 3 dilihat dari dorsal, kuku bertajuk atau bengkok, hinggap sejajar dengan dinding. Yang terakhir ada nyamuk dewasa culek. Untuk dewasa jantan, palpa lebih panjang dari proboscis, antena berbulu lebat, scutellum berlobus 3 dilihat dari dorsal, hinggap sejajar dengan dinding. Untuk dewasa betina, palpa lebih pendek dari proboscis, spermatheca 3 buah, cerci pendek, scutellum berlobus 3 dilihat dari dorsal, bengkok tidak bertajuk, hinggap sejajar dengan dinding. Nah, di sini ada perbedaan untuk nyamuk dewasa. Pembeda yang pertama yaitu ada antena. Di Anopheles itu jantan berambut lebat, sedangkan betina berambut tidak lebat. Di Aedes, jantan berambut lebat dan di betina berambut tidak lebat. Dan di Culek, jantan berambut lebat dan betina berambut tidak lebat. Yang kedua itu ada palpus pada jantan. Untuk Anopheles, ujung melebar seperti sendok dan sama panjang dengan proboscis. Di Aedes itu ujung tidak melebar dan sama panjang dengan proboscis. Dan di Culek itu ujung tidak melebar dan lebih panjang dari proboscis. Yang ketiga ada palpus pada betina. Di Anopheles, ujung tidak mengalami pelebaran dan sama panjang dengan proboscis. Di Aedes itu lebih pendek daripada proboscis dan di Culek juga sama lebih pendek daripada proboscis. Untuk selanjutnya ada cerci. Di Anopheles itu pendek, di Aedes itu panjang dan di Culek itu pendek. Selanjutnya spermatheca. Di Anopheles itu 1 buah, sedangkan di Aedes dan Culek itu sama 3 buah, namun untuk di Aedes itu 2 sampai 2 1, sedangkan di Culek itu 1 2. Selanjutnya itu ada siklus hidup. Siklus hidup nyamuk dimulai dari larva, pupa, dan nyamuk dewasa yang memakan waktu kurang lebih 1 bulan. Setelah nyamuk dewasa menghisap darah, dia akan bertelur sekitar 40-400 telur di atas air yang tergenang atau air yang mengalir pelan. Seminggu kemudian berubah menjadi larva. Larva memakan organik yang mengambang di atas permukaan air dan bernapas dengan kantong-kantongnya yang disembulkan di atas permukaan air. Selama pertumbuhannya, larva mengganti kulit sebanyak 4 kali. Bentuk yang keempat itu disebut pupa. Pupa hidup di dekat permukaan air dan bernapas dengan tabung yang berbentuk klason atau sifon pada punggungnya. Tidak makan, dan nyamuk dewasa pun lahir. Selanjutnya itu ada patogenitas. Ketika nyamuk menghisap darah, alat penusuk masuk di bawah kulit hingga sumber darah dapat disadap. Air liur yang dimasukkan secara berulang dapat mengandung bahan yang merangsang dilatasi kapiler atau memperlambat pembekuan. Gigitan biasa diikuti dengan pembengkakan dan rasa gatal. Jika digaruk akan timbul infeksi sekunder. Reaksi alergi ini disebabkan oleh kerentanan terhadap antigen multiple dari air liur dan reaksi lambat disebabkan oleh toksin yang bekerja lambat. Nah, untuk perilaku nyamuk, umur nyamuk itu tidak sama. Pada umumnya, nyamuk betina memiliki umur lebih panjang daripada nyamuk jantan. Nyamuk betina menghisap darah, sedangkan nyamuk jantan hanya menghisap sari buah-buahan dan tumbuhan. Hal ini ada hubungannya dengan proses pembentukan telur yang memerlukan protein yang ada dalam eritrosit. Berdasarkan hal tersebut, maka hospes yang disukai oleh nyamuk betina berbeda. Ada yang bersifat zoofilik, antropofilik, dan antropozoofilik.
Setelah menghisap darah, biasanya nyamuk akan mencari tempat untuk beristirahat. Ada yang bersifat endofilik dan ada yang bersifat eksofilik. Aktivitas menghisap darah nyamuk juga berbeda. Ada yang night biter dan ada juga day biter. Terus ada endofagik atau eksofagik. Pada prinsipnya, nyamuk tertarik oleh cahaya terang, pakaian berwarna gelap. Daya penarikan jarak jauh disebabkan oleh adanya rangsangan bau dari zat-zat yang dikeluarkan hewan atau manusia, terutama CO2 dan beberapa asam amino, serta menyukai suhu yang hangat dan lembab. Untuk perilaku dan habitat nyamuk genus Anopheles, aktivitas nyamuk Anopheles sangat dipengaruhi oleh faktor alam seperti cuaca, kelembaban udara, dan suhu. Umumnya, nyamuk Anopheles itu bersifat night biter, antrofilik, dan zoofilik, serta menghisap darah, bisa eksofagik atau endofagik, tergantung dari spesies. Jarak terbang nyamuk ini terbatas, berkisar antara 2-3 km dari tempat perindukannya. Bila angin yang kuat, nyamuk ini bisa terbang sampai 30 km. Bahkan, nyamuk ini dapat terbawa alat transportasi sehingga dapat menyebarkan malaria ke daerah non-endemik. Umur nyamuk dewasa di alam bebas belum banyak diketahui, tetapi di laboratorium dapat mencapai 3-5 minggu. Secara garis besar, habitat nyamuk Anopheles dibedakan menjadi 3 kawasan, yaitu kawasan pantai, kawasan pedalaman, dan kawasan kaki gunung. Yang kedua itu perilaku dan habitat nyamuk genus Culex. Nyamuk genus Culex biasa menghisap darah pada malam hari saja. Sejumlah besar spesies dari genus Culex tersebar luas di seluruh dunia, terutama di daerah panas. Nyamuk ini memiliki perairan yang permanen dan tersebar baik di kota maupun di desa sebagai tempat perindukannya. Larva sering ditemukan di septic tank, pot bunga, selokan, got dengan air comberan. Bahkan pada daerah yang memiliki sanitasi buruk, justru populasi semakin padat. Selanjutnya ada perilaku dan habitat untuk nyamuk genus Culex. Nyamuk di sini sebenarnya untuk genus Aedes. Nyamuk genus Aedes menghisap darah pada siang hari saja. Genus Aedes termasuk genus yang memiliki banyak spesies tersebar kosmopolit. Nyamuk ini berkembang biak dalam lubang pohon, digunakan air jernih, tenang, dan tidak mengalir, baik di air tawar maupun air pasang surut. Peran negatif nyamuk bagi kesehatan. Yang pertama, peran nyamuk Anopheles itu sebagai vektor penyakit malaria dan vektor penyakit filariasis limpatik. Untuk peran nyamuk Aedes itu sebagai vektor penyakit virus dan vektor penyakit cacing. Untuk peran nyamuk Culex itu vektor utama penyakit filariasis bankrupti dan vektor penyakit Japanese B. encephalitis. Untuk pencegahannya, yang pertama itu mencegah terjadinya gigitan nyamuk vektor, misalnya dengan cara memakai lotion anti nyamuk, tidur berkelembu, atau menutup ventilasi dengan kain kasa. Yang kedua, membersihkan tempat-tempat air secara periodik. Yang ketiga, melakukan abatisasi, yaitu memberi abate pada tempat penampungan air. Yang keempat, mengadakan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga sanitasi lingkungan sehingga mengurangi tempat-tempat perindukan vektor. Dan yang terakhir itu dengan mengobati penderita. Untuk pemberantasannya, yang pertama itu memusnahkan atau mengurangi tempat perindukan. Yang kedua, memusnahkan larva, dan yang ketiga itu memusnahkan nyamuk dewasa. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.